Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan seorang wanita yang dibunuh oleh penjaga keamanan apartemennya sendiri. Gimana ceritanya? Yuk, mari kita simak. Wanita tersebut bernama Sasha Samsudin. Dia adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang bekerja sebagai manajer media sosial di sebuah perusahaan real estate di Orlando. Sasha ini orangnya sangat ceria, supel, dan suka berteman. Jadi banyak orang-orang yang suka nih dan tertarik sama rumah-rumah yang dia jual atau dia pasarkan ke orang-orang. Kebetulan nih ada seorang temannya bernama Anthony Roper yang menggambarkan Sasha itu sebagai seseorang yang sangat ceria di depan kamera dan di kehidupan nyata. Seiring kemajuan karirnya, Sasha memutuskan untuk tinggal di sebuah apartemen di pusat kota di Orlando. Pada tanggal 16 Oktober 2015, Sasha ini janjian sama temen-temennya untuk menonton pertandingan sepak bola. Dan kebetulan klub sepak bola favoritnya itu menang guys. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk merayakan kemenangan timnya di sebuah klub yaitu Attic Night Club. Nah, setelah bersenang-senang, minum-minum, akhirnya Sasha memutuskan untuk pulang sekitar pukul 12.30 malam. Nah, teman-temannya nih, si Anthony pengen nganterin Sasha pulang sebenarnya. Cuman kata Sasha, udahlah, gak perlu, apartemenku kan dekat sama klub ini. Terus kata temennya, yakin gak apa-apa, gak perlu diantar, ini udah malam loh dan kamu dalam keadaan mabuk. Terus kata si Sasha, gak usah, aku baik-baik saja kok. Sasha gitu. Akhirnya Sasha pulanglah sendiri. Keesokan paginya, Sasha tuh udah janjian guys sama temennya tuh Anthony yang tadi ingin sarapan bareng. Tapi ditunggu-tunggu sama Anthony, kok Sasha-nya gak dateng-dateng. Nah, si Anthony mengira mungkin Sasha ini masih mabuk dan masih tidur. Namun ketika beberapa jam berlalu, tetap tidak ada kabar nih dari Sasha. Dan Anthony pun mulailah khawatir. Anthony langsung menghubungi beberapa teman dekat mereka untuk membantu memeriksa keadaan Sasha. Karena nggak biasanya nih Sasha begini, kalaupun Sasha nggak datang pasti dia ngabarin dulu gitu kan. Akhirnya Anthony juga menghubungi teman-teman Sasha yang lain dan mereka pun juga tidak mengetahui kabar tentang Sasha sampai akhirnya mereka dan Anthony memutuskan untuk datang nih nyamperin ke apartemennya Sasha. Sesampainya di sana, di apartemennya Sasha, mereka menemukan mobilnya masih terparkir dengan rapi di tempat parkir. Nah, mereka ngintip tuh ke dalam mobilnya Sasha. Mereka masih menemukan hadiah baby shower yang masih ada di dalam guys. Jadi guys, hari itu harusnya Sasha bersama teman-temannya menghadiri acara baby shower temennya nih. Nah, karena hadiahnya masih terpajang di dalam mobil Sasha, teman-teman ini mulai khawatir nih, kayaknya ada tanda-tanda yang gak beres nih. Singkat cerita, akhirnya mereka berjalan ke apartemennya dan mereka mengetuk pintu apartemen Sasha, namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Teman-temannya memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Polisi akhirnya tiba di apartemen Sasha dengan didampingi oleh penjaga keamanan utama apartemen yaitu Stephen Duxbury. Ketika seorang petugas memasuki kamar tidur Sasha, ia menemukan rambut hitam panjang yang menjuntai di tempat tidurnya dan sebuah tangan yang menjulur dari selimut. Tubuh Sasha dibungkus oleh selimut tebal. Nah, pas dibuka, ada sebuah bekas pencekikan di lehernya terlihat jelas beserta bekas memar di sekujur tubuhnya. Ditambah lagi, bra dan kemejanya ditemukan sudah sobek. Hal itu menunjukkan adanya kekerasan seksual dalam kejahatan tersebut. Setelah dilakukannya pemeriksaan medis, mereka menemukan adanya DNA laki-laki yang tidak diketahui di tubuhnya Sasha. Dan penyebab kematiannya dipastikan karena kehabisan napas karena sebuah pencekikan yang sangat brutal. Bahkan saking brutalnya, tulang leher Sasha itu patah guys. Saat penyelidikan dimulai, detektif menganalisa tempat kejadian. Mereka menemukan dompet, telepon, dan kunci Sasha hilang. Ada bau yang tidak biasa dari perlengkapan kebersihan, ada alat kontrasepsi, dan lemari peralatannya pun terbuka. Di kamar mandi, penyidik menemukan 2 sidik jari di bawah dudukan toilet yang aneh, mengingat Sasha adalah seorang perempuan.
Tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa sehingga polisi mempertimbangkan kemungkinan bahwa Sasha mengenal tersangka laki-laki tersebut. Sampai akhirnya nih, polisi meminta rekaman CCTV dari apartemen malam itu kepada Stephen Duxbury. Ada sekitar 15 kamera yang ditempatkan di berbagai area. Namun rekaman disimpan di tempat yang tidak mudah diakses dan memerlukan waktu untuk diambil. Menurut Stephen, sekitar pukul 3 pagi, ia melihat Sasha mencoba memasuki apartemennya dalam keadaan yang sangat mabuk. Lalu ia membantu Sasha menuju apartemennya sebelum shiftnya berakhir pada pukul 6 pagi. Namun beberapa hari kemudian, penyidik mendapatkan akses ke rekaman CCTV tersebut yang menunjukkan Sasha berlari ke dalam gedung pada pukul 2.06 dini hari, diikuti oleh Stephen. Penyelidik akhirnya menemukan lebih banyak aktivitas pada pukul 6.36 pagi. Stephen terlihat membawa 2 kantong sampah putih keluar menuju garasi parkir lantai 2. Nah, hal itu bertentangan dengan pernyataannya bahwa shiftnya berakhir pada jam 6 pagi. Tadi kan dia bilang shiftnya itu berakhir pada pukul 6 pagi kan. Tapi di sini dia beraktivitas pada pukul 6.36 pagi. Kantong sampah tersebut serupa dengan yang ada di apartemen Sasha. Dan Stephen biasanya tidak melakukan patroli sampah. Dan yang lebih mencurigakan lagi, setelah jam 5 pagi, ia mencari cara untuk membuka kunci yang sama dengan yang digunakan di apartemen Sasha melalui internet, guys. Jadi dia browsing tuh jam segitu. Stephen akhirnya dibawa ke markas polisi dan menjalani tes poligraf. Ketika ditanya apakah ia pernah memasuki apartemen Sasha, tes menunjukkan reaksi yang sangat mencurigakan. Tes poligraf juga menunjukkan reaksi besar ketika ia ditanya tentang sebuah pencekikan. Pada satu titik, Stephen bertanya kepada administrator tentang pendeteksi kebohongan tersebut, apakah detak jantungnya masih tinggi? Hal itu menunjukkan bahwa ia sadar alibinya mulai runtuh. Dengan bantuan tes DNA dan analisis sidik jari, penyelidik dapat memastikan bahwa Stephen adalah tersangka utamanya, guys. DNA dan sidik jarinya cocok dengan bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Pada tanggal 30 Oktober 2015, ia secara resmi ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan. Pada saat persidangan, motif kejahatannya Stephen akhirnya terungkap, guys. Jadi Stephen ini tergoda, guys, melihat Sasha yang cantik dan posisinya lagi mabuk. Langsung deh Stephen memanfaatkan momen itu untuk memperkaosnya. Karena menurut Stephen, Sasha ini lagi mabuk, jadi dia pasti gak bakal bisa ngelawan Stephen. Sampai akhirnya Stephen mencekik Sasha lalu memperkaosnya. Pada bulan November 2017, akhirnya setelah melalui persidangan, juri memutuskan Stephen Duxbury bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, percobaan pelecehan seksual, dan perampokan. Hakim pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dan tambahan 15 tahun untuk hukuman perampokan. Jadi guys, kasus Sasha Samsudin ini menggambarkan bahwa kita tidak bisa percaya dengan seseorang. Bahkan seorang pengaman keamanan yang seharusnya menjaga dan melindunginya malah menghancurkan orang tersebut. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf ada kurang-kurang kata atau salah dalam penyebutan nama, tersangka, atau korban. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.